Shalom. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewati badai coba, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Bapa, karena atas penyertaan-Mu kami masih boleh ada sampai pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau selalu baik buat kami anak-anak. Engkau selalu menjaga kami dengan kasih, dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Kau menyediakan setiap yang kami butuhkan. Dan kami tak pernah mengalami kekurangan. Kekuatan-Mu selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ya tiada cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa pada malam hari ini. Sebelum kami mau beristirahat, kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini, itu boleh menjadi daging di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Biarkanlah firman itu berbuah lebat di dalam kehidupan kami, dan setiap orang boleh menikmati buahnya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini, pembacaan firman kita terambil dari
2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundupkan ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Amin. Untuk perenungan kita malam hari ini, saya akan ambil di ayatnya yang kedua, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dari ayat yang kedua A ya. Baik, kalau tadi kita baca dari pasal 1 sampai dari ayat 1 sampai ayat ke-7, itu adalah kondisi atau keadaan manusia pada akhir zaman atau mendekati Tuhan Yesus datang. Menurut saudara-saudara, apakah kondisi tersebut sudah ada zaman sekarang atau justru sudah banyak? Kalau menurut saya sudah sangat banyak sekali. Contohnya, salah satunya ya di ayat yang kedua A ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Apa artinya mencintai dirinya sendiri? Kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya orang tersebut masih egois. Artinya dia hanya mau menang sendiri, hanya mau mementingkan dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain, segala sesuatunya yang penting menguntungkan buat dia. Apalagi kalau hal itu berkaitan dengan yang namanya uang. Mengapa demikian? Karena sudah tertulis di dalam firman Tuhan bahwa uh, ciri-ciri seperti ini pasti akan datang menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita baca dari pasal 1 sampai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu. Nah, jadi kalau kita lihat contoh zaman sekarang, tidak usah contoh yang terlalu ini ya, yang terlalu sulit. Contoh yang sederhana aja. Misalnya kita saling berkumpul satu sama lain, mungkin bersama keluarga kita, atau bersama sahabat kita, atau bersama ya siapa ya, orang-orang yang mungkin kita kenal. Kita bukannya berbicara, berdiskusi, tetapi kita malah memainkan HP kita. Itu salah satu contoh di mana kita hanya mementingkan diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain, yang seharusnya kita bisa berkomunikasi, kita bisa menghargai dan menghormati orang lain, tapi kita justru mementingkan HP kita daripada orang lain. Di samping itu juga banyak hal ya, mungkin kasusnya seperti di mana-mana misalnya kalau kita lihat di sosial media, orang suka pamer-pamer kecantikan, suka pamer-pamer apa ya, misalnya, "Oh, saya semakin putih, saya pakai kosmetik ini dan itu, saya semakin cantik." Dia ingin terlihat cantik. Itu mungkin hal yang mungkin
mungkin apa ya, ya masih masih wajar, tetapi ketika, hal itu terus-menerus diekspos, tentu ini akan membuat kesenjangan dengan orang lain yang melihatnya. Misalnya orang lain itu merasa kurang cantik, dia akan merasa minder dan lain sebagainya. Lalu akhirnya, eee, orang tersebut menilai bahwa, orang yang posting foto-foto tersebut adalah orang yang sombong, angkuh, hanya mau mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau, mengerti dengan perasaan orang lain, kurang lebih seperti itu ya. Tapi, sebenarnya banyak sekali contoh kita mementingkan diri sendiri ya, artinya kita hanya mau dihormati, tetapi kita tidak mau menghormati orang lain. Kita hanya mau dihargai, tapi kita tidak mau menghargai orang lain. Nah, kalau kita melihat contoh-contoh seperti ini bukan hanya sedikit, sudah sangat banyak sekali. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri pun tidak tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa hal itu sudah terlihat atau terjadi. Nah, oleh karena itu, jika kita secara jujur, mari kita sama-sama mengakui dosa kita. Saya pun demikian, saya juga masih demikian. Saya juga masih melakukan apa yang namanya mementingkan diri saya sendiri. Saya tahu, saya sadar akan hal itu, dan saya mau Tuhan untuk mengubah sikap saya agar saya mau lebih memperhatikan orang lain, memperhatikan keluarga saya tentunya yang paling utama, dan saya tidak mementingkan diri saya sendiri. Karena dengan demikian, eee, saya, eee bisa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau saya mementingkan diri saya sendiri, apalagi saya menjadi hamba uang, yang lebih mementingkan uang di atas segala-galanya, saya Eee, menggambarkan kondisi manusia-manusia di akhir zaman. Demikian juga kita semuanya, hendaknya kita patuh kepada firman Tuhan, kita jangan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri atau egois, kita jangan mau menjadi hamba uang, tetapi mari kita belajar hidup untuk takut akan Tuhan, kita belajar untuk mau mengasihi orang, kita mau belajar untuk menghargai orang lain, eee, karena ada ayatnya di kitab Injil, ukuran yang kita pakai untuk, eee ukuran yang kita pakai untuk orang lain, itulah yang akan ditakarkan kepada diri kita sendiri. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, eee, s ap berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Eee, Demikian, dan mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang berkaitan dengan kondisi manusia atau keadaan manusia di akhir zaman. Tuhan, ajar kami untuk peka untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar kami, sehingga kami tahu bahwa, kondisi-kondisi tersebut menandakan bahwa Engkau sudah semakin dekat untuk datang. Dan ajar kami untuk selalu berjaga-jaga, berwaspada dari hidup kami sendiri, dari mulai hidup kami sendiri agar kami mau takut akan Engkau, hidup untuk seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, melaksanakan perintah-Mu. Terlebih kami mau hidup untuk saling mengasihi, kami tidak mementingkan diri sendiri, kami tidak menjadi egois terhadap, eee, diri kami sendiri, terhadap orang lain. Kami juga tidak mau menjadi hamba uang, tetapi ajarkan kami untuk saling mengasihi, saling menghargai satu sama dengan yang lain. Kami mau mempergunakan uang itu dengan bijak, bukan untuk, kepentingan kami, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Dan sebentar kami akan beristirahat. Tuhan Yesus mau memberkati kami di dalam tidur kami. Kami mau beristirahat dengan tenang, segala yang jahat, segala mimpi-mimpi buruk, sakit penyakit dan kelemahan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah malaikat-malaikat surgawimu yang menjaga kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak. Esok kami boleh bangun di pagi hari dan menikmati kasih-Mu yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pohonkan doa ini kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Anak Allah yang hidup. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan sebuah lagu.
will make a way where there seems to be no way. He walks in mysterious way. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He walks in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a waterway in the wilderness, he'll lead me. In rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word is still remain, and he will do something new today. Oh, God will make a way where it seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. Oh, he will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. 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 Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di saat teduh di yang waktu mendatang. Terima kasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.